Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Kita udah seminggu berlalu, udah beraktivitas banyak, udah sekolah, belajar. Nah, hari ini saatnya kita mau kembali bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita memuji nama Tuhan pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita mulai ibadah setelah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Kita mengangkat pujian Selamat Pagi Bapak.
Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang melimpahkan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, anak-anakmu sekolah minggu di GBS Kerten ini Yesus. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Kau boleh kembali pertemukan kami dalam ibadah sekolah minggu, walaupun masih secara online, tapi kami mau tetap taat dan setia Tuhan mengikuti ibadah ini dari awal ke akhirnya nanti Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap kami yang boleh bergabung dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini, karena Kau berkati setiap anak-anak Tuhan, dan Kau berkati jalannya ibadah ini dari awal tangan hingga akhirnya nanti Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, jalannya ibadah sekolah minggu pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik boleh bangkit berdiri ya. Hari ini kita mau sama-sama meninggalkan Tuhan, kita memuji nama Tuhan, kita mau lebih berbahagia karena Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Kita mau angkat pujian kita, Aku Bahagia. Memuliakan nama Tuhan, hari ini kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita mau kembali memuji nama Tuhan, kita mau angkat pujian kita, firman Tuhan ku dengar.
Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu di tempat ini hari ini Tuhan untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang boleh duduk diam untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi rema dan boleh tertanam dalam setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Kau juga berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kau yang merapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Jalannya firman Tuhan hingga ibadah ini selesai kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, shalom, selamat bertemu kembali dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Kalau saat ini kita harus beribadah online lagi, malah kita senantiasa mengucap syukur walaupun ibadah online, adik-adik harus tetap rajin mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini, kita mau bercerita tentang mengucap syukur. Ya, mengucap syukur itu gampang-gampang susah dilakukan ya. Karena mengucap syukur itu harus dilakukan dalam keadaan baik dan tidak baik ya. Jadi dalam keadaan senang mengucap syukur, dalam keadaan sedih kita harus tetap mengucap syukur ya. Pagi hari ini kita akan membaca di dalam Efesus 5 ayat yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya, Tuhan ingin kita semua bersyukur dengan segala yang sudah kita terima dari Tuhan ya. Walaupun itu senang, walaupun itu tidak mengenakan, kita harus mengucap syukur karena sudah ditulis dalam firman Tuhan yang harus kita lakukan ya. Termasuk ketika mungkin adik-adik suatu hari diberikan mainan oleh orang tua kita ya. Mungkin ada teman kita yang mempunyai mobil-mobilan yang sangat besar, yang bisa pakai remote, bisa berjalan sendiri karena ada remote-nya. Suatu hari adik-adik minta diberikan kepada bapak atau ibunya yang, ya aku ingin diberikan mobil-mobilan seperti punyanya si Alka ya. Terus ibunya bilang ya kalau nanti kita punya rezeki nanti diberikan lah. Suatu hari papahnya dari pulang kerja memberikan mobil-mobilan, tetapi mobil-mobilan itu tidak sesuai dengan yang diinginkan anak-anak ya, karena mungkin anak-anak ingin yang bisa pakai remote, bisa berjalan sendiri, tapi karena papa mama mungkin uangnya tidak cukup, dibelikan mobil-mobilan yang dari plastik ya, yang kalau berjalan harus digeret atau didorong. Apakah adik-adik bisa mengucap syukur atau adik-adik menggerutu ya, aduh loh kok mobil-mobilnya seperti itu toh, wah kok nggak bisa jalan sendiri ya. Kalau ingat dengar firman Tuhan tadi, adik-adik tidak boleh marah, tidak boleh ya cemberut, tidak boleh mengumpat-umpat papa dan mamanya, tetapi harus mengucap syukur karena mengucap syukur itu yang disukai oleh Tuhan. Jadi ya ketika dibelikan mungkin mainan tidak sesuai dengan keinginan anak-anak, tidak boleh marah, tidak boleh ya menggerutu, harus mengucap syukur karena itulah yang dikehendaki Tuhan Yesus untuk kita selalu mengucap syukur ya. Karena sebagai anak-anak Tuhan kita harus menuruti firman Tuhan ya. Dengan kalian mengucap syukur, setidak-tidaknya kalian sudah menuruti firman Tuhan dan kalian boleh melakukan firman Tuhan ya. Oh iya Pak, terima kasih sudah dibelikan mainan. Nanti kalau papanya punya rezeki pasti dibelikan yang lebih baik ya. Seperti juga kisah dalam firman Tuhan yang nanti anak-anak bisa baca di dalam Ulangan 17 ayat yang 11. Yang di dalam Lukas 17 ayat yang 11 sampai ke 19 ya. Nanti kalian bisa membaca di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai ke 19 ya. Di sini menceritakan Tuhan Yesus pada suatu hari
pergi ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Yerusalem itu Tuhan Yesus melewati sebuah desa. Di desa itu ada 10 orang yang sedang menderita sakit yang sangat parah ya. Sakitnya itu sangat parah karena dengan sakitnya itu badan mereka itu penuh dengan luka-luka yang mungkin boleh dikatakan orang jijik melihatnya ya. Jadi mereka itu penuh dengan borok ya. Orang tidak mau berjabat tangan, orang tidak mau mendekat dengan ke-10 orang ini ya. Bahkan mereka jari tangan mereka itu sampai putus-putus ya. Itu namanya penyakitnya itu dalam ilmu kesehatan namanya penyakit kusta ya. Jadi tangan dan kakinya itu putus-putus, ada kudis-kudisnya ya. Jadi sangat jorok. Orang waktu itu sangat jijik melihat ke-10 orang itu. Karena tak seorang pun mendekat dengan ke-10 orang ini. Ke-10 orang ini merasa sedih ya, tidak punya teman, tidak punya orang yang bisa, bahkan keluarganya sendiri mungkin mengusir mereka ya. Pada suatu hari mereka itu ke-10 orang yang sedang sakit kusta itu melihat Tuhan Yesus. Mereka tidak berani mendekatkan diri dengan Tuhan Yesus karena mereka merasa bahwa banyak orang yang tidak suka dengan keadaan mereka ya, karena kudisan, karena penuh dengan borok. Kemudian mereka berteriak dari jauh ya. Mereka tidak berani mendekat Tuhan Yesus. Mereka berteriak, Tuhan Yesus, Guru, kasihanilah kami ya. Tuhan Yesus kemudian melihat mereka, dan ketika ketika Tuhan mendengar teriakan mereka ya, Tuhan Yesus menyembuhkan mereka ya. Mereka disembuhkan Tuhan karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Ketika mereka berteriak kepada Tuhan, Tuhan menyembuhkan. Dan Tuhan menyuruh mereka untuk pergi kepada imam-imam untuk memastikan apakah mereka itu sudah sembuh atau belum ya. Kemudian mereka buru-buru ya, ke-10 orang ini pergi kepada imam-imam untuk membuktikan apakah mereka sudah sembuh atau belum. Nah, saat dalam perjalanan ke tempat imam-imam itu, ke-10 orang itu ada 1 orang yang ingat bahwa mereka sembuh karena pertolongan Tuhan Yesus. Orang ini kemudian berpikir, oh iya, bahwa aku tuh sembuh karena pertolongan Tuhan Yesus. Kenapa aku tidak mengucap syukur? Kenapa aku tidak berterima kasih kepada Tuhan ya? Kemudian orang yang satu ini kembali lagi ya. Orang ini kembali lagi dan menemui Tuhan Yesus ya. Menemui Tuhan Yesus, mau berterima kasih ya, mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus, mau mengucap syukur dan mau berterima kasih karena sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus ya. Mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus ya. Dia sangat berterima kasih karena tanpa pertolongan Tuhan Yesus segala sakit, penyakit dan borok mereka tidak akan sembuh, tidak, dan bahkan mereka tidak bisa bertemu lagi dengan keluarganya kalau bukan karena pertolongan Tuhan. Kemudian orang ini yang satu ini sangat bersyukur sekali, sangat mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih Tuhan atas pertolongan Tuhan ya. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan mereka. Lalu yang ke-9 orang tadi kemana ya? Yang satu kan kembali, yang 9 tadi kemana ya? Mungkin karena mereka sudah terlalu senang sampai mereka lupa berterima kasih kepada Tuhan juga. Mungkin kalau anak-anak sudah merasa bahagia, sudah merasa diberkati Tuhan, terus lupa bahwa siapa yang memberi berkat itu untuk kita. Mungkin sudah, wah sekolahnya pinter, terus dapat hadiah ya, lupa siapa yang sudah memberkati anak-anak untuk menjadi pandai, siapa yang memberkati anak-anak sehingga anak-anak boleh mendapatkan hadiah ya, lupa mengucap syukur ya. Anak-anak tidak boleh melalaikan Tuhan. Kalau anak-anak bisa pandai, anak-anak mungkin bisa mendapat hadiah, itu semua karena campur tangan Tuhan yang diberikan kepada anak-anak, karena anak-anak sudah selalu berdoa kepada Tuhan. Kalau sebelumnya sudah berdoa kepada Tuhan, meminta hikmat dari Tuhan, untuk anak-anak mungkin bisa
bersekolah dengan baik, bisa mendapatkan juara. Kalau sudah mendapat juara, kalau sudah menjadi anak pandai, jangan menjadi anak yang sombong, jangan menjadi anak yang lupa bahwa semua itu berkat dari Tuhan. Jadi sekarang anak-anak harus belajar mengucap syukur apapun yang sudah diberikan Tuhan. Mungkin berkat itu tidak berupa yang baik-baik saja. Mungkin anak-anak sekarang ini juga mungkin mengalami sedang mungkin sakit karena sakit. Jadi anak-anak juga harus mengucap syukur, tidak boleh mengucap syukur dalam waktu yang enak-enak saja. Apapun yang sedang terjadi di dalam hidup anak-anak harus selalu mengucap syukur ya. Jadi itulah yang diinginkan Tuhan, anak-anak harus belajar mengucap syukur di masa kecil, walaupun anak-anak harus juga belajar untuk mengucap syukur ya. Mungkin hal-hal yang sepele yang kita dapatkan, anak-anak harus mengucap syukur. Demikian juga anak-anak juga harus berterima kasih kepada orang tua yang sudah membimbing anak-anak semua untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak jangan juga melupakan kasih sayang papa dan mama yang selalu membimbing anak-anak sehingga anak-anak sampai sekarang ini menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang baik, anak-anak yang taat kepada Tuhan. Jadi di samping anak-anak harus berterima kasih kepada orang tua, anak-anak juga harus tidak lupa mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah memberkati hidup kalian. Puji Tuhan, mungkin renungan saat ini cukup singkat, tapi boleh memberkati anak-anak. Untuk anak-anak boleh menjadi anak-anak yang selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Puji Tuhan, mari kita akan tutup dengan berdoa. Kita akan tutup mata, kita akan lipat tangan, kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur di mana Tuhan boleh memberkati kami, anak-anak sekolah minggu GBIS Kerten, untuk kami boleh bersama-sama boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau boleh memberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah boleh memberkati setiap anak-anak yang boleh mendengarkan. Anak-anak boleh belajar mengucap syukur dalam segala keadaan. Apapun yang Tuhan berikan kepada anak-anak boleh mengucap syukur, dan anak-anak juga boleh senantiasa berterima kasih kepada orang tua yang sudah membimbing anak-anak menjadi anak-anak yang senantiasa takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan anak-anak ke dalam Tuhan kuasa-Mu. Tuhan boleh memberkati setiap anak-anak yang boleh mendengarkan firman pada pagi hari ini. Jadikan anak-anak ini anak-anak yang takut akan Engkau, anak-anak yang setia, anak-anak yang selalu mendengarkan firman-Mu, anak-anak yang selalu patuh akan firman-Mu. Terlebih Tuhan berkati dalam setiap studinya, bila anak-anak ini diberkati menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang berprestasi. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati anak-anak-Mu mungkin yang saat ini sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan. Anak-anak yang sedang testing, Tuhan berkati untuk anak-anak bisa mengerjakan setiap testing di sekolahnya, walaupun sampai saat ini masih sekolah masih harus diselang-seling tatap muka juga daring. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ini dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah.